Ungkapkan cinta dengan bunga, nampaknya sudah klise didengar. Maka dari itu Okan Cornelius mengubah ungkapan lama itu menjadi ungkapkan cinta dengan cincin. Setiap momen-momen istimewa Donna Agnesia selalu dihadiahi cincin oleh Okan. Lihat saja, cincin pemberian Okan melingkar di jari manis Donna. Barangkali Okan ingin mengungkapkan cintanya pada Donna takkan pernah terputus. Dia kalau kasih Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di GoSpot. Saya Nela akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan seperti biasa pemirsa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama GoSpot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi GoSpot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Adjie Pangestu diam-diam suka janjian dengan Siska Dewi di sebuah bengkel langganannya. Sedekat apakah hubungan keduanya? Donna Agnesia sudah 2 kali dapat hadiah cincin dari kekasihnya. Pertanda apakah itu? Fatir semakin lengket saja dengan kekasih barunya Vera Veriska. Artis dangdut turun ke jalan sampai ke pasar-pasar untuk menggalang dana buat korban gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ayu Azhari merilis album dangdut, apakah itu aji mumpung? Ikke Nurjanah kini jadi orang kantoran, sudah pensiun kah dari musik dangdut? Dan Jens Shalimar punya penampilan baru. Pemirsa, Adjie Pangestu dikabarkan menjalin hubungan istimewa dengan pedangdut sekaligus pesinetron Siska Dewi. Mereka mengakui memang punya kedekatan tapi cuma sebatas teman. Pengakuan memang hanya berteman biasa, namun kemarin siang Siska kedapatan sedang mengunjungi Adjie di bengkel langganan Adjie. Ingin tahu apa yang terjadi kemudian? Langsung saja kita saksikan liputannya. Inilah GoSpot. Terserah mau dibilang penjajakan atau terserah mau dibilang ini sedang pendekatan atau terserah ini dalam hubungan yang dalam. Cuma menurut gue ini gue dalam menikmati hubungan yang baik sama dia. Dibilang dekat, oke, boleh dibilang dekat gitu. Cuman kalau dibilang ada komitmen yang khusus, kayaknya belum ada. Kebetulan ya aku kenal Mas Aji udah cukup lama, kita berteman, kenal baik, kenal dekat gitu aja. Udah lama sebelum Mas Aji menikah aku udah kenal dia. Begitulah pernyataan Adjie Pangestu dan Siska Dewi yang telah ditayangkan oleh GoSpot kemarin dalam menanggapi kabar miring kalau Adjie berselingkuh dengan Siska. Asal tahu saja saat ini Adjie Pangestu masih berpacaran dengan Nadia. Dari pernyataan yang telah Adjie dan Siska lontarkan tersirat keduanya seakan membiarkan kedekatan yang tumbuh mengalir apa adanya. Namun siapa tahu mereka tengah menjalin hubungan lebih dari sekedar kedekatan. Terbukti minggu siang kemarin Siska Dewi Kepergok sedang mengunjungi Adjie di bengkel langganan Adjie. Saat hendak ditanyai, Siska langsung bergegas pergi. Tidak biasanya Siska Dewi berlaku demikian, padahal ia dikenal cukup supel. Entah apa yang Siska sembunyikan. Jangan-jangan dia memang sengaja menemani Adjie. Bukan mau nemenin. Wah, kalau nemenin mah dari pagi sampai gue selesai. Pas lewat gitu loh. Emang dia jalurnya sini gitu kan. Gue emang ke bengkelnya sini. Gue banyak bengkel di sini. Nanti di Cijantung. Terus ada juga di Bintaro Dalam gitu. Ya memang itu bengkel-bengkelnya gue. Bengkel motor ginian gitu. Lihat gue di depan ya mampir lah. Entah sejauh mana kedekatan itu terbina, hanya Adjie Pangestu dan Siska yang bisa merasakan. Wajar saja kalau Siska terburu kabur. Sudah pasti ia tak ingin disudutkan atas gosip yang tengah beredar. Meski Siska dan Adjie sudah berteman lama, tentunya Siska tak mau dianggap menjadi perusak hubungan Adjie dan Nadia. Enggak ada yang kepotong, enggak ada. Dulu pure kita kenalan aja, habis itu nggak pernah ketemu apa-apa lagi. Ya berteman biasa aja juga. Sampai sekarang juga biasa. Nah, ya kita ngobrol aja kok berkembangnya seperti ini di luaran gitu loh. Jadi besar aja kelihatannya orang pada nanya gitu. Hubungan Adjie Pangestu dengan Nadia memang sedang renggang. Hampir sebulan mereka vakum. Padahal Nadia berharap banyak agar Adjie kelak menjadi pendamping hidupnya.
Akibat kedekatan Adjie Pangestu dan Siska yang akhir-akhir ini mulai intens, kabarnya hubungan Adjie dengan Nadia kandas. Waduh, itu perlu diklarifikasi lagi tuh ya. Bener apa enggak? Pokoknya situasinya sekarang lagi baik-baik aja. Semuanya baik-baik aja. Kesannya Adjie tidak serius menanggapi rumor keretakan hubungannya dengan Nadia. Padahal Adjie diberitakan serius berpacaran dengan Nadia. Bahkan hubungan mereka akan berlanjut ke pelaminan. Tentunya Adjie segera menjatuhkan pilihan agar Nadia maupun Siska tidak menjadi korban perasaan. Dari dulu juga gue belum beringinan mau nikah. Jadi gue pikir mau dengan siapapun gue untuk soal nikah mah masih lama lah. Ya memang karena kan yang salah gue bukan perempuan gitu. Jadi ya gue yang memang belum apa ya. Nantilah gue masih coba perlu untuk sendiri dulu gitu. Ungkapkan cinta dengan cincin. Begitulah Okan Cornelius menunjukkan cintanya kepada Donna Agnesia. Cinta Okan terhadap Donna sebulat cincin. Meski demikian, di saat menjelang pernikahan, Donna dan Okan malah sering sekali ribut. Ada apa ya? Kita saksikan saja beritanya. Ini dia. Yo, clap your hand. Clap your hand. Ungkapkan cinta dengan bunga, nampaknya sudah klise didengar. Maka dari itu Okan Cornelius mengubah ungkapan lama itu menjadi ungkapkan cinta dengan cincin. Setiap momen-momen istimewa Donna Agnesia selalu dihadiahi cincin oleh Okan. Lihat saja, cincin pemberian Okan melingkar di jari manis Donna. Barangkali Okan ingin mengungkapkan cintanya pada Donna tak akan pernah terputus. Dia kalau kasih cincin paling pas ngelamar aku, itu satu. Terus pas aku ulang tahun, nanti ngasih, ya itu aja. Yang lain-lain sih enggak, dia tidak pernah istilah memanjakan aku dengan hal-hal seperti itu, materi-materi seperti itu sih enggak. Pernikahan sudah diambang pintu. Tak lama lagi Donna dan Okan akan saling mengucap janji pernikahan. Layaknya pasangan yang akan menikah, tentunya Donna dan Okan makin memantapkan mental. Selain itu, menjelang saat-saat menentukan ini, Donna dan Okan mutlak menyelami pribadi masing-masing. Agar mereka yakin benar bahwa keduanya sanggup hidup dalam suka maupun duka. Menjelang ini memang banyak ada godaannya lah, kita jadi hal-hal kecil kadang-kadang ribut. Aku rasa sih kalau ditanya 100% kan mungkin belum kali, tapi kecuali aku juga nggak tahu karena itu Okan yang tahu apakah dia sudah memberikan semuanya sifat-sifat buruknya ke aku, udah kasih tahu apa belum. Tapi aku pikir aku cukup mengenal dia baik dan buruknya gitu, dan dia semakin hari kita semakin tahu bahwa saya sama dia tuh sangat berbeda banget loh ternyata. Karena perbedaan, setiap pasangan justru bisa saling melengkapi. Lantaran perbedaan pula lah benih-benih cinta kemudian tumbuh di hati Fatir dan Vera Veriska. Fatir berkarakter petualang sedangkan Vera punya sifat bawel. Anehnya dulu Fatir anti dengan wanita yang punya sifat bawaan seperti Vera. Sebelum berpacaran dengan Vera, Fatir berpacaran serius dengan seorang model, Naila Alatas, selama lebih dari 3 tahun. Kala itu Fatir sangat menikmati hubungannya dengan Naila karena mereka punya kesamaan sifat. Mungkin ideal menurut umur yang waktu itu kali ya, tapi sekarang kan udah ya dengan jalannya waktu kita juga terlalu monoton juga, jadi ada yang nggak cocok juga, ya udah. Vera, aku suka dia bawel, terus dia lucu, bisa bikin suasana jadi senang. Usia pacaran Fatir dan Vera Veriska baru 3 bulan. Cinta mereka berawal dari cinta lokasi. Maka tak heran ada kabar yang menyebutkan Fatir memutuskan Naila lantaran terlanjur jatuh hati dengan Vera. Belum jodoh ya Mbak. Nggak pernah kecewa kok. Yang penting ya udah dijalanin, ambil hikmahnya, ambil baiknya, jangan lihat jeleknya orang. Yang namanya pacaran lumrah terjadi putus cinta. Justru itulah bumbu penyedap masa-masa berpacaran. Yang jelas Fatir dan Vera saat ini saling menikmati perbedaan yang akhirnya berbuah manis. Buat diri aku sendiri perubahannya sangat banyak. Jadi yang tadinya bawel banget, jadi yang harus agak-agak
diem gitu. Karena dia nggak suka kalau terlalu bawel banget. Terus yang tadinya jarang sholat, terus selalu diingetin sama dia, jadi selalu sholat terus. Alhamdulillah, banyak deh pokoknya. Malah jadi yang tadinya nggak pernah, jadi bareng sama dia jadi pernah dan jadi suka gitu yang olahraga yang kayak gitu. Pemirsa kemarin